Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirana. Kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul bukannya tobat malah makin jadi nih Daniel Mananta. Kita akan langsung tutup videonya, bisa akan kita komentari guys. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini ya guys ya. Kali ini kita akan bahas kembali soal Daniel Mananta, yang mana sebelumnya saya pernah bahas, yang mana saya melihat bagaimana orang ini memiliki kesalahan berpikir. Dia menyangka bahwa ajaran Islam dan Kristen itu sama, sehingga kalau dilihat dari itu, maka dia mengatakan bahwa saya setuju dengan ajaran Abdul Somad dengan beberapa poin, terutama ada 5 poin. Bahkan dia setuju tentang bagaimana Islam katanya selamat itu dapat surga karena kasih karunia. Jadi begini ya, sebenarnya yang Luis ini tidak paham ya, Daniel Mananta itu merujuk kepada Alkitab, ya kan? Dia membaca ke Alkitab, itu poinnya. Sehingga ketika dia berbicara, dia bisa menyampaikan dalil-dalil yang dia yakini. Nah, dalil itu dia pahami itu sama dengan yang Islam yakini. Paham ya? Jadi dia merasa bahwa Alkitab itu ketika dia pahami, dan juga kita juga begitu guys. Saya juga ketika membaca Alkitab, yang saya pahami Alkitab itulah justru sesuai dengan keyakinan Islam, malah bertentangan dengan keyakinan Kristen. Jadi dogmanya Luis ini ya, dogmanya agama Luis ini itu berbeda dengan Alkitab mereka. Makanya jadi yang dari yakin itu adalah kitabnya, bukan dogma gerejanya. Ya kan? Makanya ketika gerejanya itu ada patungnya ya, di Katolik kan, Daniel kan katanya Katolik. Di gereja ada patung, sementara dia baca dalil yang kita tuh bahwa tidak yang buat patung tuh adalah orang-orang yang bodoh gitu guys, ya kan? Orang-orang yang nggak masuk akal gitu. Jadi dia melihat kok gini ya, kok di ajaran yang dipraktikkan kok beda sama kitabnya gitu. Nah, sehingga dia tuh merasa bahwa Islamlah yang dekat dengan Alkitab gitu. Jadi Islamlah yang menerapkan ajaran Alkitab, ya kan? Nah, jadi itu yang terjadi sebenarnya. Ya kan, jadi dan itu meyakini bahwa Alkitab itu berbeda dengan ajaran Kristen pada umumnya guys. Nah, itu yang diyakini Daniel. Jadi nggak bisa kita itu memaksa si Daniel dari Mananta untuk meyakini dogma gereja, nggak bisa. Ya kan, dia nggak bisa, dia tuh meyakini Alkitab ya kita tidak meyakini Alkitab, tapi Alkitab yang diyakini itu berbeda dengan ajaran gereja. Nah, malah ya dalam komentar-komentar dia ya, podcast yang dia ikutin itu dia jelas bahwa pemahamannya akan Alkitab itu adalah sama dengan pemahaman kita ya, kita para debater Islam yang ketika kita membaca kitab. Saya sering sampaikan ya isi-isi Alkitab di konten-konten saya guys. Nah, itu kita kita tafsir secara jujur dengan menggunakan pemahaman bahasa Indonesia benar, sehingga kita tidak seperti mereka ya yang itu sudah saya buktikan berkali-kali bahwa katanya darah Yesus adalah untuk mengganti darah domba lah ya, untuk menebus dosa lah. Padahal kalau kita baca konteksnya nggak seperti itu, bahwa ya ada bisa nonton dari video saya gitu kan. Jadi banyak sekali yang dogma Kristen itu bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Nah, jadi dari Mananta itu dia stand up for Alkitab gitu, berdiri untuk Alkitab, bukan berdiri untuk dogma Kristen. Itu perlu dipahami ya. Bukan karena perbuatan baik atau amal, dan ini jelas keliru kalau dilihat dari sudut pandang Islam sendiri gitu. Jadi memang Daniel ini berusaha tuh. Ini Luis paham tentang Islam, sok bahas Islam. Jadi gini ya, dalam Islam itu namanya adalah rahmat. Jadi Allah tuh, karena Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang, makanya Allah memberi rahmat kepada manusia. Ya, rahmat. Jadi kalau dalam Islam itu namanya karunia. Jadi antara rahmat dan karunia itu hanya beda nama. Nah, cuman bedanya nih ya, itu persamaannya ya, bahwa rahmat dan karunia itu sama, hanya beda nama. Nah, bedanya sekarang ya, meskipun itu adalah hal sama, tapi ada perbedaannya. Jadi gini, rahmat itu adalah
Allah berikan rahmat itu kepada semua orang yang beriman, ya. Jadi kita tuh masuk surga tuh kan rahmat Allah gitu. Iya. Jadi kita harus diperintahkan wajib untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Wajib gitu kan? Untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Cuman ya, rahmat Allah itu yang di atas segalanya. Sehingga dengan rahmat itu dia akan memasukkan kita ke surga. Insya Allah gitu kan. Karena kepastian dari Allah. Kalau di sisi manusia, kita ngomong insya Allah ya. Semoga kita masuk surga dari sisi kita. Tapi kalau Allah yang ngomong, dia katakan pasti masuk surga karena sisi dia. Jadi ini ada dua sisi berbeda ya. Jadi kalau Anda ngomong sebagai manusia, nggak boleh ngomong pasti, nggak boleh. Karena yang surga itu miliknya Allah. Dan Allah yang menilai semuanya, bukan kita. Sama kayak kita nggak bisa mengatakan kita pasti ujian, nggak bisa. Yang bisa memastikan siapa? Guru. Karena guru yang nilai. Nah makanya jangan mendahului guru, jangan mendahului Allah gitu kan. Jadi kita katakan insya Allah masuk surga. Tapi kalau Allah yang ngomong, dia mengatakan pasti masuk surga. Nah, rahmat Allah itu turun ya kepada orang-orang beriman. Jadi mereka ini dipastikan masuk surga di sisi Allah ya. Allah memastikan itu di sisi Allah. Di sisi kita insya Allah. Nah, itu jadi ada belajar lagi ya. Ada dua sisi di sini. Oh, di sisi kita tuh masih insya Allah, sisi Allah itu suatu kepastian. Karena dia yang punya surga dan dia menilai ke kita. Nah, kita cuma bisa berharap. Nah, tapi iman saja nggak cukup. Ya, itu tidak akan membuat kita untuk tinggal di neraka. Nah, jadi makanya perlu ada amal baik dan perbuatan baik dan kita menghindari perbuatan buruk. Sehingga kita itu terjamin masuk surga langsung tanpa masuk neraka dulu. Nah, kalau dalam Kristen karunia itu segalanya. Jadi Anda mau berdosa sebanyak apapun, dosa itu ditebus. Yang tebus siapa? Yesus. Nah, kalau kita tidak ada penebus dosa. Dosa ditanggung masing-masing. Dosa yang bisa kita lakukan hanyalah ketika kita berdosa kita minta ampun, tobat. Minta ampun kepada yang bisa mengampuni dosa, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Karena hanya dia mampu mengampuni dosa, bukan makhluk. Ya kan? Nah, jadi di situ bedanya antara rahmat dan karunia. Ya. Jadi antara iman dan takwa itu beriringan. Jadi iman memastikan kita di sisi Allah ya, itu masuk surga, di sisi kita itu insya Allah gitu kan. Mudah-mudahan semoga masuk surga. Takwa itu untuk memastikan agar kita tidak masuk neraka, langsung masuk surga guys. Nah, itu poinnya ya. Itu perlu iman dan takwa. Kalau mereka tidak perlu takwa, mereka hanya perlu iman. Iman itu cukup bagi mereka. Kita butuh iman dan takwa untuk memastikan kita masuk surga dan tidak di neraka dari sisi Allah ya, dari kepastian Allah ya. Kalau mereka iman itu cukup, jadi nggak perlu takwa. Mereka nggak perlu berbuat baik dan melakukan hal jahat karena semuanya itu ditebus Yesus gitu. Jadi kalau kita kan tidak berdosa dosa, semua dosa kita tanggung masing-masing gitu guys. Mengawinkan dua ajaran ini antara Kristen dan Islam yang padahal keduanya ini jelas-jelas bertentangan dan tidak bisa dikawinkan. Ini gini, saya ulang berkali-kali ya, dogma Kristen atau ajaran Kristen dengan Islam memang beda. Tapi Alkitabnya beda juga dengan ajaran Kristen. Saya sering buktikan kan, ketika saya berikan konteks lengkap dari Alkitab, itu berbeda dengan ajarannya Louis. Ya kan? Coba Anda tonton video saya. Itu saya buktikan bahwa Alkitabnya itu berbeda dengan apa yang Louis ajarkan. Louis ajarkan itu tidak sesuai dengan Alkitabnya, gitu guys. Jadi antara dogma atau ajaran Kristen dengan ajaran Islam itu beda-beda, tapi dengan Alkitab dengan Islam tuh nggak berbeda guys gitu. Maksudnya tuh ada yang banyak kesamaan gitu kan, banyak kesamaan, terutama hal-hal yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Jadi banyak kesamaannya gitu, ya kan, bahwa Yesus adalah Nabi, Yesus utusan, ya kan, dan lain sebagainya guys. Kita bisa aja tetap bersaudara tanpa harus mencampur aduk ajaran ini. Kita bisa berbeda tapi tetap berjalan bersama-sama, bisa. Harusnya Menonton bukan sedang mencampur ajaran agama, enggak. Yang diyakini Alkitab itu adalah kejujuran dia meyakini Alkitab itu adalah sesuai dengan pemahaman dia. Dia tidak memaksakan dirinya untuk ikut dogma gereja, dogma Kristen yang dia anggap tidak masuk akal guys, gitu kan. Contoh ketika dia bicara tentang patung ya, dia melihat kok praktiknya di gereja Katolik kok ada patung ini, kok ditempatkan patung di situ di gereja. Padahal dia baca di Alkitab itu bahwa larangan buat patung malah kan.
orang yang membuat patung itu sama orang bodoh gitu. Jadi dari mantan lihat kok beda kitab sama ajarannya, ajaran agamanya. Makanya dia stand up for Alkitab, berdiri berpihak pada kitab dan tidak berpihak atau tidak meyakini baru ajaran gereja gitu, Kristen gitu. Jadi cara orang menafsirkan suatu kitab suci itu tidak mesti terikat pada dogma atau ajaran agamanya. Karena ajaran agama itu kan juga berusaha menafsirkan kitab suci. Tapi tetaplah orang punya independensi, ya. Kalau dia meyakini, ternyata ajaran yang diajarkan di gereja, di Kristen itu sesuai dengan kitabnya. Jadi dia meyakini bahwa ya ini sudah beda lah. Makanya dia tidak lagi meyakini ajaran agamanya karena dia melihat itu berbeda dengan apa yang ditulis di konteks atau teks pada Alkitab nih, guys. Seperti itu. Tapi ketika dia mengklarifikasi bukannya bertobat nih orang Daniel ini, tapi justru ternyata makin parah, guys. Ya, makin parahnya bagaimana? Mari kita langsung aja Jadi sebenarnya begini ya, Daniel tuh dari dulu tuh sama kayak kalau Luisnya paham ya, para mualaf itu berangkat dari awalnya mereka tuh ateis, dimana mereka tuh tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh gereja atau Kristen. Ya kan, tidak percaya mereka merasa ada yang tidak masuk akal, banyak masuk akal tentang Trinitas, tentang bahwa Tuhan bisa mati dan segala macamnya gitu. Mereka tuh masuk akal. Lah, lalu mereka baca kitabnya, oh ternyata memang beda. Isi Alkitab tuh beda dengan apa diajarkan oleh pendetanya gitu. Sehingga mereka melihat ini ada ketidaksesuaian. Nah, itu membuat mereka jadi ragu dengan agamanya. Nah, itu yang jadi pada Daniel menantang. Lalu tapi dia tidak mau keluar dari agama Kristen, nggak mau dia. Karena dia merasa lebih baik masih beragama Kristen dibandingkan nggak beragama. Minimal kayak kita main apa ya? Kita main kartu lah. Ya, dia kan kalau kita masih ragu kan gini loh, kita meyakini ada Tuhan, ya kan? Kita meyakini ada Tuhan, tapi kita masih ragu nih, agama mana yang benar. Nah, Daniel melihat nih bahwa ajaran Kristen itu beda dengan kitabnya. Dia ragu. Nah, tapi dia juga belum belajar banyak tentang Islam. Sehingga cara terbaik adalah dia tetap di Kristen ya. Karena seperti main kartu tadi, minimal salah satu benar dia selamat. Ya. Kalau Kristen yang benar dia selamat, ya kan? Nah, jadi ada satu yang selamatkan dia daripada tidak beragama, udah pasti yang selamat kan? Tidak beragama udah pasti yang selamat. Tapi minimal kalau dia masih Kristen, minimal kalau Kristen benar misalnya nih dia masih selamat, guys. Nah itu jadi itulah cara dan itu memilih untuk mengambil posisi dulu gitu. Sebelum dia yakin baru dia dipindah posisi gitu. Dia nggak mau ngambil posisi seperti para mualaf lain itu banyak yang ateis dulu gitu kan, dia nggak mau. Sambil dia pelan-pelan belajar Islam dan dia itulah awalnya. Jadi orang-orang kayak Daniel ini itu dia meyakini bahwa yang dipahami tentang Alkitab itu beda dengan ajaran Kristen, guys, yang diajarkan oleh para pendeta di gereja. Videonya. In all honesty, ini gue jujurnya, dan ini mungkin nggak pernah gue ngomong di podcast manapun. Wah, eksklusif deh. Seneng kalian ya? Seneng dong. Bisa dijadiin nanti tuh yang di awal-awal kita kan teaser highlight ya, exactly. Oh, iya, pasti kan. Iya, ini yang emang ini. perlu banget taruhnya di menit akhir tuh. Iya. Jadi nggak tahu yang mana. Jadi semua. Iya. Catat ya. Tolong Aldan buat TikTok siapin reels, shorts. Oke, ayo siapin. Gak tau aja setiap YouTube kayaknya semua orang pada ngomongnya kayak gitu. Iya. Gue ikut-ikutan aja. Padahal gue udah sering sih ngomongnya. Lo jangan dibocorin dong. Lo jangan dibocorin. Soalnya kan ini kan eksklusif. Tapi setiap kali gue ngomong kayak gitu, gue ngomongnya ya gue gak pernah ngomong ini di mana-mana lagi loh aja gitu. Gak bercanda. No, tapi seriously, in all seriousness, gue gak pernah ngomong ini di podcast manapun juga. Oke. Ketika gue ajak UAS ngobrol, itu adalah hari kedua gue kena tifus. Oh. Jadi di hari pertama ketika gue kena tifus, gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang kayak Tuhan, ini maksudnya apa ya? Apakah ternyata selama ini gue salah mendengar hati gue? Gue pikir Tuhan pengen gue untuk reach out ke UAS, atau mungkin sebenarnya Tuhan gak pengen gue reach out ke UAS. Jadi ternyata gue salah nih. Selama ini mungkin inilah cara Tuhan untuk menggagalkan obrolan kita gitu, dengan memberikan gue COVID gitu kan. Ya udah akhirnya gue PCR.
Gue bilang kalau misalnya hasil PCR-nya keluar positif, gue cancel semuanya, gue batalin karena gue akan nurut sama Tuhan gitu kan. Nah ternyata gue negatif. Gue negatif, habis itu alright, ini gue udah nggak ngerti deh, berarti gue tetap harus interview dong ya. Ya udah, paginya sebelum gue interview UAS, gue sampai infus bro. Gue infus vitamin C, gue infus banyak lah koktail gitu lah pokoknya supaya gue bisa seger gitu ketika ketemu sama UAS. Dan untuk interviewnya gue pokoknya harus profesional mungkin. Dan ketika gue interview UAS, men, gue blank banget, blank seblank-blanknya. Oke. Ya, jadi yang kalian lihat di interview gue sama UAS, Very honest, makasih Masya Allah. gue blank separah-parahnya. Ada satu momen ketika UAS lagi bercerita, gue cuman, ini kenapa keringat gue dingin banget, aduh ini tangan gue dingin banget, ini kok tangan gue ngerasa kesemutan. Abis itu dia cerita, dan abis itu tiba-tiba dia diem. Aduh Nel, pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya apa? Gue langsung ngomong aja. Gue langsung ngomong, dan itu semua pertanyaan-pertanyaan yang gue tanya ke UAS, menurut gue, itu source-nya bukan dari gue. Karena Daniel Mananta yang profesional, tidak akan mungkin bisa come up dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ngerti gak maksudnya? Paham. Oke. Didalamin lagi coba, gimana? Menurut gue, mungkin itu adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Ketika gue ngomong, ketika gue, padahal otak gue itu lagi blank banget, tapi semua 1,5 jam lebih, itu 1,5 jam obrolan kita itu udah dalam lindungan Tuhan gitu. Jadi bukan seorang Daniel lagi yang keluar gitu. Diarahkan. Ya mungkin kalau That's a beautiful word. kalau Daniel yang keluarin mungkin dengan gayanya begini. Dengan gayanya mungkin gue akan coba mikir, wah ini harus yang kontroversial gimana nih? Oke, ini gimana caranya supaya gue. Jadi di situ gue yakin banget Tuhan lagi menunjukkan kasihnya atau cintanya kepada gue dan juga kepada UAS. Ya kan, supaya kita bisa membangun hubungan bersama-sama. Lu tau gak, gue selalu bilang ini ke teman-teman gue bilang ketika ada orang ngeliat gue duduk bersama UAS, habis itu fotonya itu tercapture, lu tau gak siapa yang tersenyum? Siapa? Tuhan. Aduh, Tuhan tuh tersenyum banget. Mereka gue ngerasa Tuhan tuh seneng banget akhirnya ngelihat umatnya itu bisa duduk. Dia mengatakan di situ katanya sebelum Saya berikan dulu lagi gini. Apa yang disampaikan dari Mantan tadi adalah pengalamannya. Jadi bagaimana dia itu gini guys, kita kan tahu kan bahwa ulama-ulama kita umat Islam itu di framing kadrun lah, radikal lah, teroris lah, masuk terus somat, sehingga menjadikan orang-orang Muslim itu banyak yang ada yang alergi dengan beliau. Sehingga kalau ada yang duduk sama beliau, misalnya dari Kristen apalagi, itu kan di framing kadrun gitu kan. Wah, dia jadi kadrun nih, atau ini udah mulai radikal nih, atau kata Luis kan belum nggak harus tobat nih gitu kan. Nah, jadi itulah framing ketika ada seorang Kristiani ya, terutama itu duduk ngobrol bareng dengan seorang Muslim, apalagi ulama sekelas Abu Somad yang di framing sebagai ulama radikal, teroris gitu kan. Nah, jadi yang dilakukan dari Manantani adalah dia tuh ingin membuktikan bahwa UAS itu tidak seperti itu, bahwa framing fitnah luar sana itu tidak benar guys.